time to be found. I'm not sure we're going to have too many changes up on the front row of the grid. Vader Patama is coming to the line now. The checker plug has been taken from Kilos. He's 11th, so that is... Jagat balap motor dunia mendadak gempar setelah steward fame MotoGP resmi membongkar kecurangan besar penggunaan oli ilegal oleh tim raksasa Red Bull KTM Ajo di GP Catalunya. Di balik jatuhnya sang rival yang terkena sanksi diskualifikasi brutal, berkah luar biasa langsung menghampiri rider berbakat kebanggaan Indonesia, Veda Ega Pratama. Tanpa perlu memeras keringat di lintasan, posisi The Rocket Boy langsung meroket tajam menembus peringkat 4 besar kelas dunia. Sekaligus menguasai tahta Best Rookie 2026 murni karena kejujuran, konsistensi, dan kecerdasan taktiknya. Aksi memalukan ini bahkan memicu amarah besar Bos Dorna yang secara terbuka menampar muka tim-tim curang sambil memuji nama Veda sebagai contoh pembalap sejati di depan publik internasional. Sementara itu, situasi panas ini dipastikan bakal membuat mental rival regional seperti Hakim Danis makin ketar-ketir menjelang ujian berat di sirkuit baru Hungaria akhir pekan ini. Bagaimana detail pembongkaran borok di paddock KTM ini? Seberapa ngeri efek domino Veda yang berhasil membuat kelas Moto3 kini jauh lebih dinanti dan menarik ketimbang kelas utama MotoGP? Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Hakim Danish siap-siap dipermalukan di Hungaria. Mari kita tarik mundur garis waktu ke belakang. Semua petaka ini bermula dari akhir pekan penuh kepalsuan di sirkuit Catalunya 17 Mei 2026 lalu. Saat itu, Brian Uriarte memang tampil begitu superior. Pembalap berusia 17 tahun itu dengan gagahnya mengamankan baris start terdepan di posisi ketiga saat kualifikasi, lalu finish di posisi keempat saat balapan hari Minggu. Publik berdecak kagum, mengira itu adalah murni kejeniusan berkendara. Namun, regulasi Moto3 adalah hukum sakral yang tidak bisa ditawar. Di kelas ini, semua tim diwajibkan menggunakan pelumas dari supplier tunggal, yaitu Repsol. Tidak boleh ada campuran, tidak boleh ada modifikasi. Murni equal mechanical. Tapi keserakahan mekanik KTM justru menantang badai. Berdasarkan laporan resmi Crash pada Kamis 4 Juni 2026, pengawas balapan menggunakan hak prerogatif mereka untuk melakukan inspeksi mendadak secara acak. Dan boom, motor Uriarte terkena jebakan Batman. Sampel oli A yang diambil terbukti menyimpang dari spesifikasi wajib. Mencoba membela diri, pihak Uriarte sempat menantang keputusan dengan meminta analisis sampel B di sela-sela seri Mugello Italia. Namun, sepandai-pandainya menyimpan bangkai, baunya pasti tercium juga. Hasil laboratorium sampel B justru mengkonfirmasi dosa yang sama. Akhirnya, dalam sidang kilat yang menegangkan di sirkuit Balaton Park, Hongaria, Kamis pagi, palu Hakim VM diketok dengan keras. Brian Uriarte didiskualifikasi total dari kualifikasi dan balapan Catalunya. Dua hasil krusialnya langsung dihapus dari lembaran sejarah. Karma instan bagi mereka yang mencoba bermain kotor di kasta tertinggi balap Eropa. Ketika tim raksasa terjungkal karena manipulasi, keadilan sirkuit langsung berpihak pada rider yang berjalan di jalur kejujuran. Veda Ega Pratama, yang awalnya menyudahi balapan ketat di Catalunya pada urutan ke-8, secara otomatis berhak naik satu tingkat ke posisi ke-7. Naik satu posisi berarti revisi total pada raihan poin. Veda mendapatkan suntikan tambahan 1 poin berharga, membuat total koleksinya berubah menjadi 67 poin di klasemen sementara Moto3 2026. Sebaliknya, akibat didiskualifikasi, Uriarte dipaksa mengembalikan 13 poin yang didapatnya dari Catalunya. Tabungan poin Uriarte yang awalnya mentereng langsung ambrol dari 67 angka menjadi sisa 54 angka saja. Efek domino ini membuat Uriarte terlempar bebas dari peringkat keempat, melorot jauh ke posisi 8 klasemen. Veda dengan kecerdasan membalapnya kini resmi berdiri tegak di peringkat keempat klasemen dunia. Tidak hanya itu, predikat Best Rookie atau pendatang baru terbaik yang sempat dicuri oleh Uriarte kini kembali ke pelukan Veda dengan keunggulan mutlak 13 poin. Ini adalah bukti nyata bahwa kecepatan brutal Veda di atas Honda Tim Asia adalah hasil dari skill murni, latihan Spartan, dan nyali baja, bukan hasil dari sokongan cara-cara kotor mekanik di dalam paddock. Skandal memalukan ini rupanya membuat petinggi tertinggi Dorna murka besar. Kasus oli ilegal ini dinilai telah mencoreng reputasi emas KTM yang selama ini selalu diunggulkan dan menjadi anak emas di kelas para raja MotoGP. Dalam sebuah wawancara jujur yang sangat menusuk,
Bos Dorna tanpa ragu melontarkan sindiran yang sangat tajam ke arah muka tim-tim pelanggar. Pembalap dan tim terbaik adalah mereka yang selalu mematuhi aturan MotoGP yang ada, karena semua harus adil. Apalagi jika menyangkut podium teratas, semuanya harus melewati proses pengecekan yang sangat ketat. Karena kami di sini mengedepankan keadilan agar semua rider bisa bersaing secara sehat. Entah itu tim lama atau baru, tim yang sedang naik daun atau tidak. Yang terpenting di sirkuit ini adalah semua wajib mengikuti regulasi dan syarat MotoGP yang super ketat. Jadi Anda tidak akan pernah bisa membodohi kami dengan cara kotor seperti itu. Kami ini sudah sukses dan tidak butuh uang Anda jika Anda berniat membungkam kami dengan perbuatan kotor tersebut. Setelah melempar bom kemarahan, Bos Dorna kemudian mengubah intonasi suaranya menjadi penuh kekaguman saat menunjuk satu contoh rider teladan di grid Moto3. Siapa lagi bukan talenta emas Indonesia? Contohlah rookie sejati seperti Veda. Meskipun Veda adalah pembalap baru di sini dan timnya Honda Team Asia secara finansial atau fasilitas mungkin berada di bawah kalian, tetapi mereka selalu mengikuti prosedur yang berjalan dengan jujur. Dan hasilnya, Veda pastinya selalu masuk dalam jajaran 10 besar. Meskipun tidak sering naik podium, tetapi performa Veda sangat konsisten dan saya sangat menyukai hal seperti itu. Semoga kasus ini menjadi pengingat keras bagi para rider dan mekanik tim lainnya agar lebih berhati-hati lagi dan patuh pada ketentuan yang ada. Sebuah tamparan psikologis yang sangat telak. Di saat tim lain mendapat cucian, Veda justru dijadikan standarisasi moral dan performa oleh pemegang hak komersial tertinggi balap motor dunia. Sekarang mari kita alihkan pandangan kita kepada para rival yang mulai kepanasan, khususnya rider jiran asal Malaysia Hakim Danish. Akhir acara ini, publik tetangga sebelah sedang sibuk menggembungkan dada setelah Hakim Danish berhasil finish ke-7 di Catalunya dan secara mengejutkan meraih podium ketiga di Mugello pekan lalu. Mereka seolah-olah lupa bahwa rekam jejak Hakim Danish itu masih sangat rapuh dan dipenuhi inkonsistensi yang akut. Mari kita buka data secara objektif. Hakim Danish itu hanya bisa berlagak jago ketika balapan digelar di sirkuit-sirkuit yang sudah pernah dia cicipi saat masih berlagak di Red Bull MotoGP Rookies Cup atau FIM Junior GP, seperti Catalunya dan Mugello. Tapi begitu dihadapkan pada sirkuit baru yang asing dan membutuhkan kemampuan adaptasi kilat, performa Hakim Danish langsung merosot tajam, melempem dan tidak mengesankan sama sekali. Tengok saja seri pembuka di Thailand. Hakim Danish hanya mampu finish ke-13. Pindah ke Brazil, hanya finish ke-10. Di Amerika, kembali terpuruk di posisi ke-13. Ini menunjukkan bahwa Hakim Danish sangat lemah dalam membaca sirkuit baru dan minim kreativitas taktik di atas motor. Nah, akhir pekan ini, seri ke-8 akan dilangsungkan di sirkuit Balaton Pork Hungaria, sebuah sirkuit yang benar-benar baru, segar, dan belum pernah dijamah oleh siapapun dalam ajang-ajang sebelumnya. Ini akan menjadi ujian yang sangat serius, sekaligus ajang pengetesan mana rider yang punya kapasitas otak jenius, dan mana rider yang cuma menang beruntung karena faktor sirkuit lama. Kini, semua mata tertuju pada sirkuit Balaton Park. Veda berpotensi menjadi monster sesungguhnya di Hungaria. Dan yang paling ditakuti para rival bukan cuma kecepatannya, tapi ketenangan brutal yang dimiliki rider Indonesia ini. Sebab ketika pembalap lain mulai panik menghadapi lintasan mekan Hungaria, Veda justru terlihat semakin nyaman dan semakin mematikan.